Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Bapak dosen dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vienta Putri Silaban, NPM 200910196, kelas F, semester 3, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus SSI MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Di video kali ini, saya akan membawakan judul topik Strategi Belajar Mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Yang kedua, hakikat strategi belajar mengajar. Yang ketiga, istilah strategi belajar mengajar. Yang pertama, pengertian strategi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, strategi belajar mengajar adalah sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien kegiatan guru saat mengajar. Yang kedua, hakikat strategi belajar mengajar. Belajar menurut Saiful Bahri Dejahmera dan Aswan Zain pada tahun 2002 adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Ini maknanya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisasi atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, menilai proses dan hasil belajar, termaksud dalam cakupan tanggung jawab guru. Jadi hakikat belajar adalah perubahan. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun kegunaan belajar atau tujuan dari belajar menurut Robert M. Gain dalam Abu Ahmadi dan Joko Triprasetya pada tahun 2005 dapat disimpulkan bahwa dengan strategi belajar maka diharapkan akan ada hasil yang berupa pertama, berkembangnya kemampuan intelektual siswa, artinya kemampuan yang tingkat intelektualitas siswa di mata pihak lain. Yang kedua, berkembangnya kemampuan kognitif siswa, artinya kemampuan tentang mengatur cara belajar dan berpikir seseorang. Yang ketiga, bertambahnya kemampuan informasi verbal, artinya kemampuan menyerap pengetahuan dan arti informasi. Keempat, meningkatkan keterampilan motorik, artinya kemampuan yang erat kaitannya dengan keterampilan fisik. Yang kelima, berkembangnya sikap dan nilai ke arah yang lebih baik, kemampuan yang erat kaitannya dengan arah dan intensitas emosional yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, istilah strategi belajar mengajar. Ada 4 istilah. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Yang kedua, pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang harus dilakukan agar metode ceramah berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sebelum seseorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi. Yang keempat, taktik. Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu.
Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukan secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu. Dapat ditetapkan strategi metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dan metode. Dan penggunaan teknik itu, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Baiklah, demikian hasil dari penjelasan video saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Unika Jaya, Unika Smart. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube saya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.